Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesempatan ya dan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan secara daring ya pada mata kuliah sistem operasi. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan ya pembahasan tentang pengantar sistem operasi ya. Pada hari ini saya akan membahas tentang konsep ya dan sejarah sistem operasi ya. Sistem operasi ya, kalau kita lihat contoh ya pada gambar yang saya tampilkan di sini. Di sini kita bisa melihat sistem operasi itu apa saja ya. Ada Linux, kemudian ada Apple, ada Microsoft Windows, ada IBM, ada Ubuntu, ada Unix, ada Android, kemudian ada MS-DOS ya, kemudian ada Mac OS, ada BlackBerry ya, ada OS2, kemudian ada Windows Phone ya, ada Symbian nanti dan lain sebagainya ya. Dari yang saya sebutkan tadi merupakan contoh-contoh dari sistem operasi. Kalau kita bicara sistem komputer ya, pada pertemuan sebelumnya sudah saya singgung ya. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras ya. Yang kedua adalah software ya, yang terdiri dari sistem operasi itu sendiri ya dan perangkat lunak aplikasi ya. Kemudian yang ketiga adalah firmware atau user atau sumber daya manusia itu sendiri. Sistem operasi ya merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dan perangkat keras ya. Jadi yang menjembatani antara penggunaan hardware dan user ya, sehingga komputer itu bisa dioperasikan oleh manusia, butuh yang namanya sebuah sistem operasi ya. Nah, pengertian sistem operasi sendiri secara umum ya ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau dalam kurung sistem call ya ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Jenis-jenis dari sistem operasi ya ini dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dapat dijalankan ya, dan dibagi lagi menjadi 4 ya. Ada single user, single tasking, artinya single user itu hanya mampu dijalankan oleh satu user ya. Dan single tasking ini mampu menerima satu perintah. Nah, ini adalah generasi sistem operasi pertama ya. Jadi masih single user dan single tasking. Kemudian ada sistem operasi multi user dan multitasking ya. Ini sistem operasi yang mampu menangani lebih dari satu user dan hanya mampu menjalankan satu perintah saja ya. Nah, kemudian ada sistem operasi single user multitasking ya, artinya single user mampu melayani satu user dan multitasking ini mampu melayani lebih dari satu perintah. Kemudian yang terakhir ada multi user multitasking ya, artinya multi user mampu menjalankan perintah lebih dari satu user, mampu digunakan oleh lebih dari satu user, dan multitasking mampu digunakan oleh atau lebih dari satu perintah ya. Nah, ini yang terakhir ini adalah sistem operasi yang berkembang saat ini ya. Jadi rata-rata atau semuanya sudah mendukung ini multi user multitasking. Bahkan Android di HP kita sudah mendukung multitasking juga ya. Kita bisa amati, kita bisa tap di situ ya. Kita bisa membuka web browser, membuka YouTube, membuka WA dan lain sebagainya secara bersamaan ya. Meskipun tampilannya terbatas, tampilan kecil, jadi satu-satu ya untuk menjalankannya. Tetapi kalau kita amati semua program yang kita buka di Android itu berjalan secara bersamaan ya. Kemudian berdasarkan jenis software atau jenis hardware yang digunakan ya. Ada sistem dibagi lagi menjadi 2 bagian, di mana sistem operasi ada yang khusus untuk komputer PC atau desktop. Kemudian yang kedua adalah sistem operasi dikhususkan untuk komputer server.
Fungsi dasar dari sistem operasi yang pertama adalah menjembatani hubungan antar hardware dan program aplikasi yang dijalankan oleh user. Kedua, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras ya oleh user dan berbagai program aplikasi atau dalam kurung resource allocator ya. Sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindarkan kekeliruan dalam kurung error dan penggunaan komputer yang tidak perlu sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Manajer sumber yang keempat ya, manajer sumber daya hardware seperti mengatur memori, printer, CD-ROM dan lain sebagainya. Komponen utama dari sistem operasi ya ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah kernel, yang kedua adalah file ya, yang ketiga adalah interface. Kernel sendiri ini merupakan suatu software dalam kurung kumpulan program yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. Karena akses terhadap hardware terbatas, sedangkan ada lebih dari satu program harus dilayani dalam waktu yang bersamaan, maka kernel juga bertugas untuk mengatur agar kapan dan berapa lama suatu program dapat menggunakan satu bagian hardware tersebut. Nah, hal ini disebut ya dinamakan sebagai multiplexing ya. Kernel juga bisa dikatakan sebagai inti dari sistem operasi itu sendiri, atau kernel juga bisa dikatakan program yang selalu berjalan pada sistem operasi ya. Kemudian macam-macam kernel, ada 4 kategori kernel ya. Yang pertama adalah monolithic kernel. Ini adalah kernel yang menyediakan abstraksi hardware yang kaya dan powerful. Yang kedua adalah microkernel, kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi hardware sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Kemudian ada hybrid ya, modifikasi dari mikrokernel. Kernel yang mirip mikrokernel, tetapi ia juga memasukkan beberapa kode tambahan di kernel agar ia menjadi lebih cepat. Kemudian ada exokernel, ya, kernel yang tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke hardware secara langsung atau hampir langsung. Kemudian yang kedua adalah file ya. File di sini merupakan file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi ya. Jadi file di sini juga berarti sistem berkas. Dan file sistem yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. Jadi sistem operasi ini memiliki ya sebuah sistem berkas ya, atau bisa dikatakan sebagai file system. Nah, ini file-file yang memang khusus dibentuk dan dijalankan oleh sistem operasi, yang dibacanya nanti oleh sistem operasi adalah file-file sistem yang ada di sini ya. Semua sistem operasi pasti memiliki sistem berkas ya. Kita bisa amati langsung itu. Kemudian yang ketiga adalah user interface. Ya, sebuah sistem operasi memiliki karakteristik ya interface yang menjadi interaksi antara user dengan komputer. Bentuk umum user interface yang ada adalah yang pertama adalah command line interface atau command line interpreter CLI ya. CLI memberikan tampilan dalam mode teks ke user dengan background satu warna dan tampilan teks yang juga satu atau beberapa warna dasar. Kemudian CLI ini adalah sistem operasi berbasis teks. Contohnya biasanya banyak digunakan di sistem operasi komputer berbasis server ya. Jadi kalau servernya menggunakan Linux, rata-rata itu SO-nya adalah berbasis teks. Kemudian yang kedua adalah Graphical User Interface atau GUI. GUI memberikan tampilan yang lebih interaktif ya dan nyaman digunakan oleh user ya. Resolusi gambar dan jumlah warna yang dihasilkan juga lebih banyak ya, tergantung kemampuan video adapter yang dimiliki oleh komputer atau VGA-nya. Nah, contohnya yang berbasis GUI adalah komputer PC atau desktop atau laptop saat ini ya, atau komputer yang kita gunakan sehari-hari. Ini adalah contoh dari sistem operasi berbasis GUI ya, Graphical User Interface ya. Kemudian sejarah sistem operasi sendiri ya, ini mulai generasi pertama ini pada tahun 1945 sampai tahun 1955 ya. Ini adalah awal perkembangan sistem komputasi ya. Jadi ini mulai menggantikan komputasi mekanik ya.
yang awalnya komputasinya masih menggunakan sebuah kartu plong ya, dan lain sebagainya. Kemudian generasi ini belum ada sistem operasi yang final ya, yang fix ya, maka sistem komputer masih diberikan instruksi yang harus dikerjakan secara langsung ya. Jadi kalau menjalankan komputer itu langsung diketik di situ, dimasukkan inputannya, instruksinya. Nah, komputer kemudian akan memprosesnya. Nah, itu sudah bisa dianggap sebagai sistem operasi generasi awal. Kemudian generasi kedua ini pada tahun 1955 ya sampai dengan 1965. Nah, ini generasi ini memperkenalkan batch processing system. Ini sudah saya singgung di pertemuan awal ya, batch processing system ya, yaitu adalah job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Nah, jadi generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi ya secara final ya. Tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya apa? FMS dan IPYSS ya. Kemudian sejarah sistem operasi ya untuk generasi ketiga tahun 65 sampai tahun 1980. Ini pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus ya. Jadi di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer ya. Jadi maka sistem operasi menjadi multi user dan multi programming ya. Pada generasi ini sudah multi user dan multitasking ya. Pada saat itu pada tahun 69 Unix sudah mulai dikenalkan ya oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie ya. Jadi Unix ini adalah cikal bakal dari sistem operasi Linux, sistem operasi Mac OS ya. Kalau Microsoft Windows saya kurang begitu tahu ya karena masih belum pernah dirilis ya. Microsoft Windows basisnya Unix atau yang lainnya. Kemudian untuk generasi keempat pasca 1980, nah pada generasi ini pengguna juga telah dinyamankan dengan GUI ya, Graphical User Interface ya. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebut, di mana komputasi tidak lebih berpusat di satu titik ya, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Artinya sudah diperkenalkan sistem operasi berbasis desktop ya, atau PC dapat diinstal di PC masing-masing. Nah, pada tahun 1981 ini MS-DOS diluncurkan oleh Microsoft. Nah, ini adalah timeline ya, timeline dari sistem operasi mulai tahun 50 sampai 60 ya. Jadi banyak sekali. Tahun 56 ya, ini yang bisa saya dapatkan ya datanya. Tahun 56 ada GMNEE ya, IO. 59 Share Operating System. Tahun 60 IBYSES. 61 CTSS MGP ya, 62 GCOS ya, 64 Exact 8 ya, OS 360 tahun 65 bisa Multics ya, OS 360 Tape Operating System. Tahun 60 sampai tahun 80 ya, ini tahun 66 DOS sudah diperkenalkan ya, DOS IBM ya, MS8 ya, ini diperkenalkan. Nah, ini infonya ya, dari berbagai sumber yang saya baca, DOS ini adalah cikal bakal dari Microsoft Windows ya, DOS-nya IBM. Kemudian tahun 67 ACP ini dikembangkan oleh IBM ASEAN, JP, ITS, White, 69 Unix, tahun 70 DOS ya, batch 11 tahun 71 OS 8 sampai pada tahun 78 ini Apple sudah juga merilis Apple DOS 3.1 ya. Kemudian tahun 80 sampai tahun 90 ya. Tahun 80 OS 9 sudah dikenalkan ya. KeyDOS, nah ini KeyDOS ini adalah Microsoft Windows versi 1 ya, versi awal. Tahun 80 sudah mengeluarkan KeyDOS. Tahun 81 berkembang menjadi MS-DOS. 82 Commodore DOS ya. Sun OS juga mengeluarkan ya. Tahun 84 Macintosh OS ya. Tahun 86 AIC, ada GSOS, ada HP UX ya. Kemudian 87 ini Microsoft Windows 2.0 ya. Kemudian untuk tahun 90
tahun 90-an ini ya, ini tahun 91 Linux sudah di rilis ya oleh Linus Torvalds ya. Kemudian ada tahun 94 Linux SUSE ya, Linux Red Hat, Linux Debian. Kemudian tahun 95 ini ada Windows 95. Kemudian 96 ini Windows NT ya, Mac OS tahun 97 ya, mengembangkan Mac OS 7.6, Windows 98 tahun 98 ya. Kemudian tahun 2001 ini ada Mac OS X 10.1, kemudian ada Windows XP dirilis. Kemudian tahun 2002 ada C-Label ya, kemudian tahun 2003 ada Windows Server 2003 ya. Tahun 2004 Linux Ubuntu dirilis, tahun 2005 Mac OS ya, dan seterusnya sampai sekarang kita mengenal Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 10 ya. Linux pun juga begitu, ada Linux Ubuntu 18.06, Linux Ubuntu 20.04 ya. Kemudian ada Debian 10 ya, Buster ya, Debian 9 Jesse. Kemudian ada Linux Mint, Linux Manjaro dan lain sebagainya. Kemudian ada Android ya. Jadi banyak sekali sistem operasi ya yang telah beredar ya. Oke. Nah, secara garis besar sistem operasi ada dua bagian ya. Yang pertama adalah sistem operasi berlisensi, artinya ini sistem operasi berbayar ya. Jadi kalau kita mau menggunakan sistem operasi ini, kita harus membeli lisensinya ya. Contohnya apa ya? Ini ada Con, Amiga, kemudian ada Novell ya. Novell NetWare ini berbasis jaringan ya, sistem operasi berbasis jaringan. Ini yang sempat saya tahu sebentar ya, Novell. Kemudian DOS ini juga masih mengenal ya, saya masih tahu. Kemudian Mac OS juga tahu ya, pernah pegang. Kemudian ada Windows ya, Windows juga pernah pegang semua ya, mulai dari Windows 98 sampai sekarang ini alhamdulillah saya pernah pegang semua. Kemudian PDA ya, ini berlisensi, mohon maaf ini ada kesalahan ketik ya, jadi kayak Linux ya, ini bukan berbayar ya, ini open source ya. Oke, untuk sistem operasi open source ini sistem operasi yang apabila kita mau menggunakan tidak perlu membayar lisensinya, atau boleh dikatakan ini sifatnya adalah free ya, jadi bisa kita gunakan, kita bisa memodifikasi source-nya karena source-nya akan disertakan di sini ya, karena open source. Jadi sumber sistem operasinya itu diberikan ke kita, kita bisa melakukan modifikasi, melakukan penambahan dan lain sebagainya ya. Dengan catatan kita mampu ya. Contohnya apa? Di sini ada Linux ya, ada Debian, Slackware, Red Hat, Mandrake, Ginto, ya, Ubuntu, Knoppix, Blink-On ya. Kemudian ada yang sedang trending topik sekarang MX Linux ya, ada Manjaro, ada Mint Linux ya. Kemudian ada BSD ya, BSD, OpenBSD, NetBSD ya. Jadi yang sekarang lagi booming ya, aturannya lagi trending yang beredar di saat ini di dunia ini adalah Linux, Windows, sama Mac OS, Android ya. Jadi 4 sistem operasi ini yang sedang bersaing dan masih tetap bertahan sampai saat ini. Yang lainnya saya kurang tahu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Silakan tugasnya dikerjakan ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.